Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Perkenalkan, saya Ali Joni dari SMK YPP Wonomulyo, salah satu calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Poliwali Mandar. Hari ini saya akan melaksanakan tugas pengambilan wawancara dengan pihak sekolah saya yang diwakilkan kepada Ibu Endang Herlina SPD. Dalam hal ini beliau selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk itu saya akan mengajak beliau berbicara atau berdialog tentang problematika yang dihadapi selama beliau berada dan mengajar di SMK YPP Wonomulyo. Maaf Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengganggu waktunya Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Ada hal yang ingin kami tanyakan dan ini menjadi tugas kami, mudah-mudahan bisa membantu dan menjadi evaluasi buat kami sendiri. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu memilih atau mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu yang tujuannya untuk ketika Ibu berhadapan dengan apakah itu kode etik atau dilema? Oke, jadi sebenarnya ada banyak kasus ya. Salah satunya mengenai penggunaan baju seragam atau dan kedisiplinan ya. Kita mengarah ke penggunaan pemakaian baju seragam sekolah seperti atribut dan sebagainya. Ya, jadi masih saja ada beberapa siswa di antara banyak siswa itu yang sering melanggar aturan, di mana itu adalah aturan penggunaan baju seragam. Kasih Bu. Untuk baju seragam ya kita disiplinnya sini Bu. Kalau untuk bagaimana Ibu mengambil keputusan jika Ibu harus mengambil dua hal yang kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dukung nilai kebajikan itu Bu, khususnya dalam seragam sekolah kita? Ya, di sekolah ini penggunaan seragam itu hari Senin itu mereka atau siswa menggunakan putih hitam, Senin Selasa menggunakan putih hitam, kemudian di Rabu Kamis kami menggunakan atau siswa kami menggunakan seragam pramuka ya. Kami sengaja berbeda dengan sekolah lain karena di sekolah lain itu penggunaan baju pada Rabu Kamis itu pada umumnya menggunakan baju batik. Iya. Kita balik di Rabu Kamis itu penggunaan baju pramuka. Ada tujuan tertentu. Tentunya ada tujuan tertentu. Jumat Sabtu itu kami menggunakan batik ya. Jadi kami balik itu Rabu Kamis menggunakan baju pramuka, Jumat Sabtu menggunakan batik. Nah, dengan tujuan itu agar kami karena di sekolah atau di lingkungan SMK YPP ada beberapa sekolah. Jadi tujuannya agar sekolah langsung mengenal siswa dari jauh bahwa penggunaan baju pramuka, ketika menggunakan baju pramuka di hari Rabu dan Kamis berarti itu adalah SMK YPP. Oke Bu, kalau untuk cara atau langkah prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini seperti apa? Selain informasi langsung itu seperti apa? Oh, ini loh seragamnya. Ya, ada hari memang yang kami
ambil untuk menyampaikan atau menyampaikan informasi kepada siswa bahwa contoh di kelas 10 di awal sebelum masuk kami memberikan menyampaikan bahwa inilah penggunaan seragam yang ada di SMK YPP. Jadi sebelum anak-anak duduk memang kami mengambil keputusan untuk menyampaikan kepada siswa bahwa penggunaan seragam seperti ini, walau masih ada yang tidak mematuhi aturan. Ya. Tetap berlaku ya sanksi dan semacamnya. Iya, tetap. Jadi sanksi yang kami ambil atau sekolah ambil itu pertama anaknya kita panggil khusus karena terkadang juga itu ketika mereka belum mampu seragam bersama teman-temannya itu karena ada beberapa faktor. Pertama itu ya terkadang memang anaknya belum beli seragamnya, ya. Jadi kami tidak semerta-merta bahwa langsung memberi sanksi. Kami panggil anaknya dulu, kami wawancarai kenapa tidak menggunakan seragam yang seperti temannya. Kasih Bu. Untuk yang berikutnya Bu, kira-kira hal apa saja yang Ibu sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam hal ini aturan tadi, ditambah dengan apa tantangan Ibu ketika mengambil keputusan tersebut? Ya, tantangannya tentu selalu ada tantangan. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan, kami tetap mempertimbangkan keadaan siswanya seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi, kami panggil khusus siswanya, kami tanya kenapa tidak menggunakan baju ini, kenapa tidak menggunakan baju pramuka atau baju batik. Ya, disitulah tantangan kami bahwa ketika anaknya menjawab bahwa belum mampu untuk membeli, ya di situ biasa kami memberikan pertimbangan lagi untuk siswa. Kalau khusus ini Bu, kalau misalnya Ibu ingin melakukan pendisiplinan seragam, apakah Ibu langsung ke tempat atau Ibu punya jadwal tertentu pemeriksaan seragam dan semacamnya seperti itu? Ya, untuk sampai saat ini kami selalu menegur langsung dan kedepannya kami juga akan menjadwalkan untuk merasiat setiap kelas seperti itu. Ya, kalau untuk ini Bu, kan ini kan saya rasa pendisiplinan secara umum. Apakah Ibu dibantu atau mungkin didukung oleh orang-orang di sekitaran Ibu? Ya, untuk masalah dibantu tetap kami dibantu teman-teman, terutama teman-teman dari BK, kemudian untuk wali kelas, kemudian untuk di lingkungan tetap kami berkomunikasi dengan orang tua siswa, menyampaikan bahwa ada hal yang belum anak-anak mampu seragam sama teman-temannya. Begitu. Jadi komunikasi kepada orang tua tetap ada. Oh ya Bu, ini yang terakhir Bu. Dari hasil pengalaman Ibu selama ini membina dan menjadi wakil kepala sekolah, ini kan biasa terkadang tentu saja pembelajaran baik Bu ya. Ya dari pengalaman Ibu tadi, apa yang Ibu sudah atau Ibu hikmah yang Ibu dapat sampaikan kepada kami khususnya guru-guru yang ingin mendisiplinkan anak yang seperti Ibu lakukan? Jadi metode atau cara? Iya. Ketika saya menyampaikan atau memberikan tata tertib atau kedisiplinan atau apa saja yang mengenai aturan itu harusnya kembali kepada diri saya, ya. Harusnya saya juga mampu, bukan harusnya ya, wajib memang mampu mengikuti aturannya sekolah. Jangan sampai saya memberikan atau menyampaikan aturan sekolah sementara saya juga tidak disiplin, saya juga tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekolah. Jadi intinya tetap akan selalu
menjadi kebaikan untuk semua. Jadi bagaimana caranya ketika kita menyampaikan apa yang kita inginkan, harusnya itu harus kembali kepada diri saya sendiri. Intinya ada Khususnya ya. komunikasi ya Bu dengan pimpinan, Iya, orang tetap, tua, ya. dan teman-teman. Iya, tetap komunikasi tetap kepada pimpinan dalam hal ini kepala sekolah. Kemudian pengambilan keputusan adalah kebijakan kepala sekolah ya. Kemudian teman-teman dan tidak terlupakan itu orang tua siswa. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Maaf Bu, insya Allah dari hasil ini bisa kami ambil hikmahnya dan kami akan simpulkan nanti. Sekali lagi selamat bertugas Bu, dan kami silakan untuk lanjutkan. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, demikianlah hasil wawancara saya dengan salah satu pimpinan di sekolah kami yang ini wakilnya oleh kepala sekolah Ibu Endah Herlina. Dari hasil wawancara ini akan menjadi rujukan buat kami dalam hal pemenuhan tugas sekaligus menjadi refleksi buat kami. Salam guru penggerak dari kami, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Joni ST dari SMK YPPP Wonomulyo, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Poliwali Mandar. Alhamdulillah hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMKS Cipta Insani Nusantara, Bapak Khairul SPD, dan insya Allah pembicaraan kami akan lebih dalam lagi setelah saya akan berdialog dengan beliau. Oke Pak, maaf Pak saya ganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin Pak untuk meminta waktu Bapak sejenak karena saya harus memberi beberapa pertanyaan berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak dan Bapak sebagai kepala sekolah di instansi Bapak. Siap Pak, izin diterima. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi mungkin 1-2 kasus di sekolah Bapak yang itu berkaitan dengan dilema etika dan berhubungan dengan bujukan moral? Persoalan-persoalan ya Pak, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Saya rasa untuk persoalan-persoalan ya bisa dikatakan banyak persoalan yang dialami di sekolah Pak. Terkait dilema etika ya seperti itu Pak, artinya setiap persoalan kita perlu pertimbangan untuk merujuk kepada peraturan dan tidak lupa juga Pak persoalan terkait menjaga perasaan peserta didik. Begitu ya Pak ya. Mungkin untuk lanjut Pak, kalau untuk Bapak ketika mengambil sebuah keputusan, terus ada 2 keputusan yang kebetulan itu sama-sama bagus Pak, tapi Bapak harus disuruh memilah atau menjalankan salah satunya, seperti apa menurut Bapak? Pak, dalam hal ini pengambilan keputusan Pak? Ya, yang benar-benar ya, baik benar dan semacamnya begitu Pak. Untuk pengambilan keputusan ya kembali lagi Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, artinya kita harus mau tidak mau kita harus merujuk kepada aturan yang berlaku di sekolah, persoalan tata tertib, persoalan etika dan sebagainya, tapi tidak lupa menimbang juga terkait perasaan peserta didik. Kalau untuk ini Pak, langkah atau prosedur yang Bapak pakai seperti apa? Langkahnya dalam hal ini ya pertama kita harus harus sesuaikan dengan persoalannya Pak. Oh, iya. Terima kasih Pak. Kalau untuk hal yang apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dalam arti yang dilema etika tadi Pak? Saya angkat saja contoh kasus ya Pak. Boleh. Saya angkat saja ada salah satu kasus yang terjadi di sekolah, yaitu keterlambatan peserta didik Pak. Keterlambatan peserta didik hadir lebih awal di sekolah. Itu kita tahu bersama bahwa setiap ada kasus seperti itu kita harus mencari informasi-informasi apa alasan peserta didik atau apa kendala peserta didik sehingga datang terlambat ke sekolah. Kalau untuk tantangannya Pak, untuk kasus itu apa saja Pak? Tantangannya yang pertama ya penggalian informasinya Pak.
penggalian informasi. Ya. Artinya untuk mencari informasi kita butuh kesediaan teman dari BK, Iya. butuh kesediaan dari wali kelas, dan informasi yang kita gali Iya. bukan hanya dari peserta didik yang bersangkutan, bisa dari sahabat Benar. peserta didik, bisa dari teman kelas atau dari lingkungan kita bisa gali informasi tersebut. Ya. Itu tantangan yang Luar biasa Pak ya. mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak. Siap Pak. Kalau yang berikutnya nih Pak, mungkin Bapak punya jadwal tertentu atau waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus, katakanlah tadi Pak. Kemudian nanti dari kasus tadi, apakah Bapak langsung selesaikan begitu saja atau bagaimana Pak? Saya rasa untuk penyelesaian kasus tidak langsung di tempat, Pak. Oh iya, tidak di tempat Pak ya. Kan tahapan Tergantung kasusnya juga Pak ya. tahapan yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama penggalian informasi. Iya. Setelah mendapat informasi, Pak, apakah itu difasilitasi oleh guru BK Iya Pak. ataupun difasilitasi oleh wali kelas yang bersangkutan, ketika ada informasi, terkumpul informasi dari beberapa narasumber, kita bawa ke atau kita geser ke forum Forum atau rapat. rapat, Iya. di mana di dalam rapat itu kita bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi peserta didik. Artinya terstruktur ya Pak, tidak Iya. sendiri Bapak yang mengambil keputusan langsung begitu Pak ya. Mungkin bisa dikatakan demikian, Pak. Luar biasa, Bapak. Ini Pak, kalau untuk mungkin ada orang Pak yang mendukung Bapak atau faktor apa saja yang membuat Bapak dalam mengambil keputusan tadi, selain yang mendukung ada faktornya apa saja Pak? Faktor utama atau orang yang mendukung dalam kegiatan saya di sekolah selaku penanggung jawab, Pak. Iya. Ya, salah satunya dari teman-teman Teman. pendidik dan tenaga pendidikan. Ketika di persoalan-persoalan terkait peserta didik kita bawa ke rapat, dibicarakan bersama, dicarikan solusi bersama. Nah, itu saya anggap itu adalah faktor penentu selama ini. Termasuk komunikasi dengan orang tua Pak ya? Orang tua. Termasuk menjalin komunikasi terhadap, berinteraksi langsung dengan orang tua peserta didik. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir saya, apa hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dari hasil pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah khusus kasus yang tadi Pak? Mungkin ada pesan yang mau disampaikan bahwa Bapak telah seperti ini gara seperti apa Pak? Hikmahnya yang pertama, pelajaran yang saya dapat adalah bagaimana di sekolah kita harus membangun sinergitas antara guru, antara peserta didik, antara tenaga kependidikan. Kita harus membangun sinergitas. Dan yang kedua, kita harus membangun sosial emosional. Pertama terkait menjalin silaturahmi, kesadaran diri, manajemen diri. Luar biasa Pak ya. Saya rasa itu, Pak. Banyak Pak ya. Terima kasih Pak ini karena Bapak sudah memberikan saya pengetahuan awal bagaimana Bapak memimpin sekolah, itu menjadi bekal saya nantinya. Terima kasih juga, Pak. Ketika satu saat kami juga diberikan amanah, kemudian sebagai penutup Pak, saya izinkan untuk dulu sesi ini. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMKS Cipta Insani Nusantara, yang ini di dalam hal ini beliau Bapak Herul SPD sudah memberikan beberapa nasihat dan tambahan informasi, dan insya Allah ini menjadi bekal buat saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak
dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat